Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wa mursalin wa syuhada'i was shalihin wa jami'al malaikatil muqarrabin thumma khususan ila sahibi hadzal kitab Syekh Abdul Wahhab Asy'arani rahimahullah wa ila syekhina al-karim Syekh Muhammad Khalid bin Abdul Latif al-Bangkalani wa qiyaihi Abdullah Yaqin wa Hamid wa Qiyar Syahid wa Maimun wa Harun wa Khadijah wa Qiyamul Qadim kita man hamidati wa jami'a ahli wa alaikum ajma'in insyaallah lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali yuhi Ali walil mura'i lan iku keduwe wong kang pamer, wong kang riya. Salathu alamatin utawi telu pira-pira tandha atau tetenger. Yutimmu rupane nyempurnakake sapa al-mura'i ruku'ahu ing ruku'e mura'i wa sujudahu lan sujute mura'i ma'an nasi sertane menungso wayang kusuhu lan ngurangi sapa mura'i ing ruku'ahu wa sujudahu idza shalla nalikane salat sapa mura'i wahdahu hale dewene mura'i wayan syutu lan semangat sapa al mura'i lil mar'i maring wong alladzi yasna kang ngelem sapa al mar'i alaihi ing atase al mura'i wa yadhkurullah lan eling atau zikir sapa al mura'i Allah ing Allah fil khala ing dalam sepi wal malalan rame. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, wahai Ali, kata Nabi Muhammad, walil mura'i, bagi orang yang riya, yang pamer. Pamer apa? Pamer kebaikan. Orang riya itu ada 3 tanda. Yang pertama, yutimmu ruku'ahu wa sujudahu ma'an nas. Orang yang riya, yang pamer, yang suka pamer kebaikan, itu kalau sholat bersama orang-orang, bersama orang lain, itu menyempurnakan rukuknya dan menyempurnakan sujudnya disempurnakan. Alhamdulillah. Biasanya kalau rukuk baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih 3 kali. Karena pengen dipuji oleh manusia, dia baca 7 kali. Bahkan sampai ada yang baca 11 kali. Tapi wayang kusuhu idza shalla wahdahu. Kalau misalnya dia itu sholat sendirian, dia menguranginya. Artinya kenapa? Karena tidak dilihat oleh orang lain. Itu orang yang riya. Begitupun dalam hal apapun. Kita mengaji Al-Quran, kalau kita ngaji sendirian, suara kita biasa-biasa aja. Tapi kalau kita ngaji lewat mic, atau lewat speaker, atau kalau misalnya kita ngaji bersama orang lain, itu udah enak-enakin. Pakai tajwid, pakai makharijul huruf. Tapi kalau ngaji sendiri nggak pakai tajwid, nggak pakai makharijul huruf, itu tanda orang yang riya atau pamer kebaikan. Ya, jangan suka pamer kebaikan. Buat apa? Ya, buat kita mau bersedekah, ya udah sedekah aja sama orang. Kalau zaman sekarang kan lain. Orang bersedekah minta foto, ya kan? Foto dulu, Pak, foto dulu, Pak. Sebagai tanda tanda pokoknya kasih tanda lah, foto, kemudian ditulisi di bawah alhamdulillah sudah bisa bersedekah. Itu riya. Artinya apa? Dia berbuat baik tapi kebaikannya itu dikasih tahu kepada orang lain. Itu riya. Kalian juga bilang alhamdulillah saya kalau malam itu bangun sekitar jam 3 malam. Ngapain? Ya sholat tahajud. Nah, itu riya. Orang yang berbuat baik simpan untuk diri kamu sendiri. Kalau bisa jangan sampai orang lain tahu
hanya Allah yang tahu kebaikan kalian, begitu. Ya. Kalau misalnya ada pengajian kemudian dirame-ramekan, bagaimana? Apakah itu bukan riya? Bukan. Kenapa? Itu dakwah agar orang lain juga ikutan bersama kita. Kenapa? Karena sekarang maksiat itu merajalela. Maksiat itu menyebar. Ya, lebih rame mana antara pengajian sama dangdutan? Dangdutan yang lebih rame. Makanya itu umat Islam mengadakan pengajian agar nggak kalah dengan maksiat. Apalagi sebentar lagi tahun baru, pasti maksiat nyebar kemana-mana. Makanya At-Taubah ini, Majelis At-Taubah, ya, pimpinannya Habib Nizar itu mengadakan pengajian di Tanggul pas malam tahun baru. Kenapa? Untuk mengimbangi maksiat-maksiat di malam tahun baru. Seperti itu. Itu tanda orang riya. Ya. Jadi memamerkan kebaikannya. Kemudian wahyan syutulil mar'i alladzi yasna alaih. Orang yang riya itu semangat apabila orang itu dipuji oleh orang lain. Kamu kok hebat, kamu itu ahli zikir, kamu itu ahli sujud. Dia itu semangat. Mau sholat semangat. Mau sholat duha, kalau sendirian sholat duha cuma 2 rakaat. Tapi kalau bersama orang lain, sekiranya dilihat oleh orang lain, sholat duha paling banyak 12 rakaat. Ya, semangat. Tapi kalau nggak ada yang muji, loyo. Ya, dipuji oleh orang lain, kamu tuh kok luar biasa ahli zikir. Kok bisa? Iya, kalau misalnya apa? Saya ngelihat ketika kondangan kamu baca zikirnya semangat. Begitu dipuji, semakin semangat dia itu. Artinya apa? Dia itu senang dipuji oleh orang lain. Wa yadhkurullaha fil khala wal mala. Orang yang riya itu dia itu sering zikir kepada Allah dalam keadaan sepi dan ramai. Maksudnya zikir atau mengingat Allah, terkadang waktu sendirian dia menyebut-nyebut Allah, ya Allah gitu. Kenapa? Berharap, patokannya ini yang syutulil mar'i alladzi yasna alaih. Patokannya agar misalnya ada orang lewat kemudian dipuji, atau takut ada orang yang mengintainya dari belakang. Ini ahli zikir beneran apa enggak nih? Makanya dia itu sering berzikir dalam keadaan sepi ataupun keadaan rame. Ya, jadi seperti itu. Atau misalnya kita sholat. Biasanya kita sholat duha 2 rakaat. Kalau sendirian, ada orang sholat duha sendirian, tapi sampai 12 rakaat. Apakah itu riya? Belum tentu. Dilihat ternyata di dalam mushola ternyata ada CCTV-nya. Ya, sama aja begitu. Ya, itu tanda-tanda orang riya. Jadi kalau kalian mau berbuat baik, berbuat baiklah sekiranya orang nggak tahu. Jangan kebaikan kalian dipamer-pamerin kepada orang lain, jangan. Nggak ada faedahnya. Justru kalian malah dicela oleh orang lain. Ya, biasa aja. Ya Ali yo he Ali, walil ahmaki lan iku keduwe wong kang kumprung. Kumprung itu orang dungu, gendeng. Walil ahmaki lan iku keduwe wong kang dungu, wong gendeng. Salatu alamatin utawi 3 pira-pira tondo. At-tahawunu rupane gegampang fi faraidillahi ing dalem pira-pira fardhone Allah. Wa kasratul kalami lan akehi ngomong fi dzikrillahi ing dalem zikir ing Allah. Wa ta'nu lan nacat-nacat fillahi ing dalam Allah. Oke, perhatikan dulu. Ya Ali, kata Nabi Muhammad, hai Ali, orang yang dungu, orang yang gendeng itu ada 3 tanda. 3 tanda orang itu gendeng. 3 tanda orang itu dungu. Apa yang pertama? At-tahawunu fi faraidillah. Ya. Apa tuh namanya itu? Membuat gampang fardu-fardunya Allah. Dia itu membuat gampang. Wah, kamu belum sholat. Sholat apa? Sholat zuhur. Wah, gampang lah.
Wah gampang. Kamu nggak zakat, gampang itu. Kamu nggak puasa, wah gampang. Artinya apa? Dia itu meremehkan fardunya Allah atau kewajibannya Allah dia remehkan. Kamu belum salat isya kamu, gampang. Akhirnya sampai membuat gampang sampai nggak sholat. Ya, ada yang seperti itu. Orang itu membuat gampang di dalam masalah kewajibannya Allah. Kamu belum zakat, alah gampang itu. Akhirnya sampai karena membuat gampang, akhirnya sampai enggak zakat. Kamu enggak sholat, itu membuat gampang ya. Wa kasratul kalami fi dzikrillah. Nah, ini. Ketika berzikir banyak bicara. Itu orang gendeng, orang dungu. Orang dungu itu tandanya itu ketika berzikir banyak bicara, banyak ngomong. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ngomong sama orang lain. Ketika berzikir. Itu tandanya orang dungu. Ketika majelis rotibul haddad, ngomong, dungu. Ya. Jadi kalau zikir, ya zikir. Jangan sampai zikir kalian itu disela-selai dengan ucapan-ucapan yang enggak ada faedahnya, enggak. Makanya saya ngomong kepada kalian, selesai sholat, jangan langsung kalian keluarkan dari mulut kalian kata-kata yang gak bermanfaat. Usahakan begitu selesai sholat, kalimat pertama kali yang keluar dari mulut adalah ucapan zikir. Begitu. Ya, saya sering masih ngelihat kalian tuh masih ada yang ngomong-ngomong Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, langsung ngomong sesuatu yang gak bermanfaat. Ngomong-ngomong apa? Saya udah katakan begitu selesai sholat, usahakan pertama kali kalimat yang keluar dari mulut adalah zikir. Jangan disela-selai dengan ngomong. Ya, itu tandanya orang dungu, orang gendeng. Terus watta'nu fillah. Orang itu menghina, maksudnya menghina terhadap makhluknya Allah, terhadap ketentuannya Allah. Ya, watta'nu, nacat fillahi yang dalam Allah. Maksudnya seperti itu. Kalau misalnya dia itu diberikan takdir yang seperti ini, dia nggak terima. Atau dia itu menghina makhluknya Allah, sama aja. Kalian menghina teman kalian ingat teman kalian itu makhluknya Allah. Atau jangan sampai diserupakan dengan hewan. Bapak kamu kayak monyet. Bapak kamu kayak babi. Bapak kamu kayak kucing. Kucing itu hewan. Berarti sama saja kalian itu menghina ciptaan Allah. Hati-hati. Dan barang siapa yang suka ngolok-ngolok nama bapaknya, itu sama mengolok-ngolok nama bapaknya sendiri. Bapak kamu kayak anjing. Itu sama saja kita ngomong bapakku kayak anjing. Hati-hati ya. Ya Aliyu he Ali. Lil mahdzuli iku keduwe wong kang asor. Wong kang asor orang yang hina. Salatu alamatin utawi telu pira-pira tondo. Kasratul kadzib rupane akeh goroh. Wa kasratul aimanil fajirati lan akeh sumpah lekang lacut. Wa kasratul hawaiji lan akeh butuh ilan nasi maring menungso. Orang yang hina itu ada 3 tanda. Orang yang hina itu. Bagaimana orang yang hina itu? Kasratul kadzib, banyak dustanya, kalau ngomong banyak bohongnya. Banyak bohongnya. Kamu sholat enggak? Sholat, tapi ternyata enggak sholat. Bohong. Itu orang yang hina. Intinya apa? Seorang pendusta tidak akan pernah mulia kecuali dia hanya akan menjadi orang yang hina. Itu pendusta. Apalagi berdusta atas nama ilmu. Dosa besar.
Ya, membuat hadis palsu, dosa besar, berdusta itu. Hati-hati. Jangan suka jangan suka berbohong. Orang berbohong itu bukan menjadi tambah mulia, tapi justru tambah hina. Seganteng apapun orang, tapi kalau suka bohong, ya, secantik apapun seseorang, tapi kalau suka bohong, tetap gak akan ada yang suka. Hati-hati. Itu tandanya orang yang hina. Wa kasratul aimanil fajirah. Dia itu suka bersumpah. Sedikit-sedikit sumpah. Kamu udah makan? Belum. Billahi belum. Waduh. Wallahi, tallahi. Terkadang dirubah-rubah. Kamu sudah makan? Belum. Wallahi belum. Waduh. Ya, dia suka sumpah-sumpah, atau dia tuh suka membuat sumpah palsu. Ya, dia suka membuat sumpah palsu, sedikit-sedikit sumpah. Kamu yang apa? Kamu yang menyembunyikan sandalku? Enggak, billahi enggak. Padahal dia yang menyembunyikan. Hati-hati itu. Kamu tadi yang nyolong mangga saya di belakang rumah? Enggak, padahal dia billahi enggak nyolong, ternyata dia nyolong beneran. Kebanyakan sumpah palsu, hati-hati. Kalau sumpah-sumpah yang lain, sumpah apa? Sumpah tabrak truk, bukan sumpah itu. Ya, itu cuma laknat, bukan sumpah. Sumpah tabrak bis, nggak mungkin. Sumpah ditabrak pesawat, kapan pesawat jatuh? Sumpah tabrak kucing, nggak bisa. Bukan sumpah. Tuh tanda orang yang Yang terakhir, wa kasratul hawaij ilan nas. Orang yang hina itu banyak butuhnya kepada manusia. Padahal kalau misalnya kita punya kebutuhan, mintalah kepada Allah. Jangan bilang kepada manusia, percuma. Kalian butuh uang, kalian butuh apapun, minta kepada Allah. Ya Allah, lancarkan rezekiku, lancarkan rezeki kami. Kalau kalian minta ke manusia, kalau dikasih, kalau nggak dikasih, ya kan? Sedikit-sedikit ke orang lain, ke manusia. Curhat manusia, curhat sama temennya. Gak pernah curhat sama Allah, itu gak pernah. Emang boleh curhat sama Allah? Ya gak, kenapa, gak apa-apa. Ya Allah, sesungguhnya aku sudah lama mencintainya, ya Allah. Izinkan aku bersatu dengannya, ya Allah. Tapi jika engkau tidak ridho, hilangkanlah dia dari pikiran dan hatiku, ya Allah. Jangan dikit-dikit ke manusia, ke temennya. Gimana ya, aku suka sama dia. Ya terus kenapa? Ternyata temennya juga suka sama orang itu. Tempes. Butuh sesuatu apapun, hajat, minta kepada Allah. Jangan minta kepada manusia. Ya, manusia itu gak bisa memberikan apa-apa. Curhat pada Allah. Curhat, Allah malah senang. Kalian curhat itu Allah malah senang. Tapi kalau manusia, teman kalian, ya begitu ngelihat Assalamualaikum, dilihat sama temannya, ini lagi. Tapi kalau Allah dibutuhi, tiap kali kalian minta sesuatu, ya Allah, hamba minta ini, Allah semakin senang. Coba kalau kalian datang tiap hari ke rumah temannya, bosan temannya itu. Ini lagi. Besok datang lagi. Sampai ditinggal kabur sama temannya itu. Bosan manusia itu, walaupun temannya sendiri. Tapi kalau Allah malah senang. Itu ya. Ya Ali wahai Ali wali syaqiyyi salasu alamatin wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya Rabbi wafiqni.